Ayah, Firman, Wahyu, Kitab Suci itu tuh sama nggak sih ya? Firman, Wahyu, Kitab Suci. Mm-mm. Ya sebetulnya intinya sih sama sih. Apa substansinya ya, itu semuanya ya kehendak Tuhan. Hmm. Nah, tapi alurnya berbeda-beda. Kita cara memaknainya berbeda-beda ya. Kan yang nama kita bahas kitab suci dulu ya. Kitab yang disucikan. Kalau orang Islam kan beriman kepada kitab-kitab. Berarti nggak satu kitab itu kan? Iya. Kitab artinya apa? Kitab bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Buku kan? Iya. Nah, buku itu berarti isinya ilmu kan? Iya. Nah, kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada ilmu-ilmu, kan gitu. Mm-mm. Ya? Kenapa nggak dibilang beriman kepada firman Tuhan ya? Beriman kepada wahyu kan nggak bilang gitu. Iya. Beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada malaikat-malaikat, kan? Nah, yang namanya kitab suci itu, kitab yang disucikan orang itu, ya kan? Itu kan isinya itu kan kumpulan kalimat, kumpulan rangkaian kalimat. Iya. Kumpulan rangkaian kalimat berasal dari apa? Kata. Dari suku kata kan, rangkaian suku kata. Rangkaian suku kata berasal dari mana? Dari apa? Dari adanya abjad. Abjad itu fungsinya untuk menuangkan bahasa bunyi kan? Iya. Suara. Mm-mm. Di bunyi dan suara itu ingin dituangkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tulisan. Tentu dibikin dulu abjad sama orang. Abjad itu nanti dirangkai dia menjadi suku kata menjadi kalimat. Ya? Nah, itu prosesnya. Berarti harus ada kata-kata dulu. Nah, kata-kata ini dari mana asalnya? Kita bisa berkata-kata karena ada apa? Karena ada sifat kalam. Kan sifat tadi udah ada kan? Sifat-sifat kita tuh ada 7 sifat yang meliputi diri kita kan? Sifat Allah yang meliputi diri kita. Yang namanya hidup, penglihatan, pendengaran, berkata-kata, hidup, pendengaran, berdaya upaya, hidup, pendengaran, penglihatan, daya upaya, berkehendak, berpengetahuan, berkata-kata. Kan itu kan? Nah, kita berkata-kata kan? Yang kita kata-katakan itu apa? Pengetahuan kan? Gitu? Nah, karena kita berkata-kata lah baru adanya tulisan itu, baru ada kitab. Nah, kenapa kita bisa berkata-kata? Karena adanya roh. Nah, berarti firman yang asal muasal dari kitab tadi itu bermula ke roh. Kalau dia nggak ada di roh, nggak ada di roh nih, nggak mungkin kita sampaikan melalui mulut kan? Iya. Nah, apa bahasa firman, bahasa sebelum dituliskan, sebelum disuarakan dan sebelum dikitabkan, sebelum dituangkan ke tulisan? Nah, itu dalam bentuk rasa dia. Iya. Ya, rasa apapun, rasa manis, rasa pahit, rasa gurih, rasa asin, rasa pedas, rasa keki, rasa iri, rasa benci, rasa bahagia, rasa gembira. Ibu ini kan semua rasa itu, semua rasa-rasa itu kan awalnya asalnya nanti dituangkan dalam bentuk kata-kata. Kata-katanya dituliskan orang. Dengan penemuan abjad yang dirangkai menjadi suku kata menjadi kalimat. Kan itu asal mualanya kan. Nah, yang disebut kitab-kitab itu produk dari sifat tadi, dari rasa tadi, rasa yang dituangkan ke kata-kata. Ya. Nah, ini yang rasa itu disebut wahyu. Paham nggak? Paham. Nah, firman tadi yang disebut firman itu zat yang menggerakkan wahyu itu. Ya, yang menggerakkan sifat itu, yang membuat timbul rasa. Ya. Nah, di setiap manusia itu kan ada rasa. Mau orang Buddha, mau orang Hindu, mau orang Kristen, mau agama apapun, pasti dia punya rasa itu. Ya. Maka kecenderungan hati manusia itu pasti kepada yang benar, kepada argumentasi yang lebih benar. Kitab apapun kamu pelajari, ada kebenaran di dalamnya, karena hati manusia itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa didustai. Nggak bisa didustai, nggak bisa dipengaruhi oleh dunia luar. Walaupun terpengaruh, tapi kan dia nggak menggunakan rasanya, hati nuraninya nggak dipergunakan. Kalau digunakan hati nuraninya, nggak akan berbeda-beda itu, semuanya ada benarnya. Makanya kita suruh beriman kepada kitab kan? Nggak boleh kita hanya kepada satu kitab aja, beriman kepada kitab. Semua kitab-kitab itu produk dari
Kata-kata itu produk dari rasa. Rasa itu produk dari zat yang menggerakkan sifat. Kalau nggak digerakkan sifat itu oleh zat, bagaimana dia bisa berafal? Bagaimana dia bisa berkata-kata, berperilaku? Gitu? Nah, itulah asal muasal. Jadi yang disebut firman itu zat yang meliputi sifat, yang membuat berafal, yang diasmai. Dari mulai zat sampai diasmai itu namanya kitab. Itu yang namanya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu semesta alam beserta isi itu firman Tuhan. Apapun yang ada di semesta ini, makanya disebutkan jika dicatatkan firman Tuhan itu atau wahyu Tuhan itu 7 kali air laut, 1000 kali, 1.000.000 setriliun air laut pun nggak cukup mencatatkannya. Sebanyak apapun pulpen di dunia ini nggak bisa kalian cukup untuk mencatatkannya. Karena ini semuanya firmannya dia. Kitabnya dia, alam semesta beserta isi ini kitabnya dia. Kitabnya dia apa? Untuk menerangkan kuasa kehendaknya. Jadi itu sebenarnya makhluk itu tempat nyatanya kuasa kehendak Allah. Betul? Nah, itu pula lah karena kalau orang mau dengan bahasa rasa, dia mengkaji setiap kitab suci itu dengan bahasa rasa, pasti ketemunya sama. Tapi kalau yang dia kaji hanya kitab suci itu saja, ditambah dengan ego-ego atau emosional keagamaan yang picik, yang kita tuh dikotak-kotakkan oleh agama itu kan torekot, jalan. Agama-agama apapun itu cuma jalan menuju Tuhan. Jangan dipertuhankan agama itu. Nggak boleh kita mempertuhankan agama, apalagi mempertuhankan mazhab, mempertuhankan aliran, lebih parah lagi. Yang bikin semua agama itu Tuhan. Kenapa kita pertuhankan yang dibikin Tuhan? Yang kita pertuhankan itu, yang membuat semua agama itu, yang membuat semua suku, ras, bangsa itu. Ya, kalau kita mau ambil nih bahasa kerennya kata orang kan, bahasa sains gitu orang kan. Zat itu yang disebut hipermetafisik dia. Mungkin teorinya katanya ya teori macam-macam lah, itu hipermetafisik paling tinggi dia. Masuk ke zat sifat tadi yang kita pelajari tentang sifat tadi, yang namanya hidup, penglihatan, pendengaran, daya upaya, berkehendak, berpengetahuan, berkata-kata, itu masuk ke metafisik namanya. Kita baru konsep dia, baru dalam bentuk pemahaman dia kan, direalkan, dinyatakan ke dalam bentuk realnya, nyatanya, itu produknya fisika namanya. Fisika kan, dunia penemuan fisika kan. Nah itulah kitab-kitab suci itu penemuan-penemuan yang di dunia fisika, tahu nggak? Yang dinyatakan dia dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Kan ada perilaku dan perbuatan, baru ada kitab kan dituliskan, ya, dibukukan, diciptakan dulu kertasnya, dibikin dulu tintanya, dibikin dulu abjadnya, dirangkai dulu, bagaimana diajar dulu. Kan Tuhan yang mengajarkan semua itu. Kita bisa menemukan huruf-huruf, merakai suku kata, kalamullah, Tuhan yang mengajarkan kita berkata-kata. Nah, dari zat, bahasa zat itu ke sifat, yang wahyu kan sifat tuh yang bentuk rasa. Dari rasa ini dituangkan ke kata-kata, itu udah berkurang hakikat maknanya. Paham nggak? Orang rasa enaknya makan durian, diceritakan kepada orang yang belum makan durian, nggak paham dia, sepase apapun nggak paham dia. Kenapa? Karena suku kata, bahasa dan suku kata itu tidak cukup, sangat minim, tidak cukup untuk mengungkapkan makna hakikat rasa. Tahu nggak? Bercerita tentang kawin kepada orang yang belum kawin, nggak bakalan paham dia. Ya, itu harus dilakukannya sendiri. Ya? Nah, jadi itulah kelemahan dari kitab suci, kitab yang disucikan. Ada keterbatasan dia di situ. Ya? Yang lebih murni itu rasa, wahyu yang lebih murni. Yang lebih murni lagi banget, ya kumpulan semuanya itu yang disebut zat, itu yang disebut firman Tuhan. Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman, masa dia berfirman cuma untuk agama Kristen aja ya, untuk agama Buddha aja ya, untuk agama, masa begitu? Firman Tuhan itu semesta alam lah. Gitu? Nah itu dia kan. Jangan kamu kecilkan Tuhan itu hanya untuk agamamu, nggak boleh.
Ya kan? Jangan kamu sempitkan agama Tuhan tuh, punya kuasa cuma untuk agama saya aja, agama orang lain enggak. Tuhan itu semesta alam itu. Jadi kalau dia berfirman untuk semesta alam, bukan untuk sekelompok-sekelompok agama, tidak, ya kan? Nah, itu dia. Nah, itulah penyebabnya dari bahasa rasa berkurang ke kata-kata, lebih berkurang lagi ke tulisan. Nah, tulisan ini yang disalahpahami oleh orang, itulah timbulnya Kristen jadi 200 aliran lebih. Itulah timbulnya Islam 73 mazhab dan aliran pecahannya ratusan lagi di bawahnya. Yahudi menjadi puluhan aliran, ya. Itu penyebabnya. Karena udah minim makna, dia jadi alam mungkin jadinya. Alam mungkin atau alam yang kemungkinan. Jadi orang bisa menafsirkan menurut kemungkinannya masing-masing. Ya. Bisa contoh nih, satu ayat mengatakan ya, Tuhan lebih dekat di urat nadimu, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Nah, sekarang ayam, nih, ini apa Bud? Rokok. Kamu katakan kotak rokok kan? Iya. Kamu bertentangan dengan ayat tidak itu? Bertentangan. Ayat mengatakan kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Iya. Nah, apa ayatnya yang berdusta atau kita yang nggak paham? Kita yang nggak paham. Nah, itu kan kalau dibilang ayat berdusta nanti repot kita kan? Iya. Nah, langsung dibully orang kita nanti, dibilangin Al-Quran nggak benar nih, Iya. kitab suci nggak benar nih, gitu. Atau orang Kristen misalnya, anak-anak Allah kata dia kan, anak putra atau anak kan, bapak Allah. Jadi salahin juga sama orang nanti. Jangan kita terlalu cepat membuat kesimpulan, terlalu cepat berpendapat. Kita jangan ukur diri kita dulu. Kita dalam posisi apa nih? Baru belajar atau udah khatam semuanya, udah paham semuanya, udah dapat hidayah kehendak Tuhan yang sangat sempurna, ya, hati-hati gitu kan. Jadi yang kitabnya sama, pewahyunya penyiar wahyunya sama, nabinya, ya, kok bisa berbeda-beda tafsirnya? Kenapa? Karena orang dengan akal menafsirkan kitab suci itu dengan akalnya, tidak dengan rasanya, tidak dengan hati nuraninya. Apalagi niatnya tadi kan baca Al-Quran ini, baca Injil atau baca Zabur atau baca kita itu, kitab itu kan, dia niatnya tadi udah untuk menyerang agama orang lain. Niatnya udah untuk memusuhi agama lain misalnya kan. Baca Al-Quran nih, apa kira-kira yang gue buat debat ini sama orang Kristen nih? Niatnya udah salah. Coba cari niatnya yang universal. Baca kitab suci itu yang gunanya untuk umat seluruh manusia ini, jangan hanya untuk berniat kita untuk mendebat orang. Wah, kalau dalam Islam kan untuk mendebat aliran ini, melebat aliran itu, mazhab ini, mazhab itu, ya kacau jadinya. Jadi kitab suci, kitab yang disucikan itu, buku-buku atau ilmu-ilmu itu jadi untuk perdebatan, jadi untuk saling. Jadi makanya jadi mesin perang ini kan, kitab suci di mesin perang untuk saling ribut, untuk saling hantam sama manusia ini. Ini bukan jadi petunjuk dia ini kan. Nah itu, karena orang salah dalam menempatkan Al-Quran atau Injil atau Buddha, Bhagavad Gita atau Weda atau kitab-kitab apapun ya, ditempatkan itu untuk apa? Disempitkan fungsinya hanya untuk kelompok-kelompok masing-masing gitu. Nggak bisa begitu. Jadi kan dia universal dia. Jadi kan dia untuk semesta alam. Ya, jangan benturkan dia dengan agama lain, jangan benturkan dia dengan kitab lain, jangan. Makanya kita bilang beriman kepada kitab. Kenapa disuruh beriman kepada kitab? Berarti semuanya itu dari Allah, nggak ada sejarah pun di semesta alamnya bukan dari Allah. Nah itu kan otak kita yang belum nyampe kali, gitu kan? Kita yang belum paham. Kalau kita belum paham, jangan berpendapat, jangan bikin kesimpulan. Nggak bisa Al-Quran atau kitab-kitab suci itu untuk menghakimi orang lain, nggak bisa, nggak boleh. Nah, ada kan bahasa orang-orang tauhid ini ya, haram bagi siapapun yang belum mengenal Allah itu mencoba-coba menafsir Al-Quran ini. Haram hukumnya.
Nanti bukannya benar, malah 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 Quran jadi alat perang nanti, ya, alat memerangi orang lain. Kitab suci jadi pembenaran untuk menzolimi orang lain, ya, untuk berperang dengan orang lain. Nggak boleh itu, paham nggak? Paham. Jadi kalau belum mengenal Allah, boleh sekedar membaca, boleh mempelajari, boleh. Ingat, kita masih dalam pelajari, masih dalam tahap belajar. Kalau belajar jangan berpendapat, jangan buat kesimpulan dulu, apalagi digunakan untuk menghakimi orang lain. Niatnya udah salah itu. Niatnya kita membaca kitab suci itu supaya paham kita kuasa kehendak Tuhan itu. Kan ketinggian tingkat keimanan seseorang itu kan dia bisa memahami kuasa kehendak Tuhan itu terhadap semesta alam ini. Tidak sejarah pun ini yang bukan Tuhan yang mengendaki semesta alam ini. Apa kalau kita dapat paham itu, apa maksud Tuhan menghadirkan alam semesta di sini? Nah, itulah kitab suci. Beda kan kalau kita main wayang. Wayang ya. Kalau wayang itu kan nggak ada cerita sang dalang itu kepada wayang itu untuk mengenal si dalangnya. Yang diceritakan ya cerita-cerita yang di luar diri si dalang aja kan. Cerita Ramayana, cerita segala macam lah gitu kan. Nah, coba kalau Tuhan dia bercerita kepada alam semesta ini untuk supaya mengenal dirinya. Ya, yang disebut makhluk itu kan tempat nyatanya kuasa Tuhan. Kuasa kehendak Tuhan itu nyata di makhluk itu. Ya. Apa tujuan manusia diciptakan? Paham nggak kakak? Apa tujuannya kita tuh diwujudkan Tuhan di alam semesta ini? Diwujudkan di kita nih, apa tujuan Tuhan mewujudkan kita? Untuk bukti adanya dia. Ya boleh juga itu. Nggak keras lah. Nah kalau yang lebih tepatnya ya, Tuhan mewujudkan diri kita ini untuk tempat menyatakan bahwa kita tidak ada. Yang ada hanya Dia, Allah itu. Jadi kita tuh diwujudkan untuk tempat menyatakan diri kita tidak ada, yang ada hanya Dia. Mana kita ada? Zat Dia, sifat Dia, af'al Dia, asma Dia. Nah, tujuan alam semesta diciptakan Tuhan apa? Saya ini berapa kali ya bilang, Pak? Karena apa tujuan alam semesta diwujudkan Tuhan? Beserta isinya ini, apa tujuan Tuhan mewujudkannya? bukti adanya alam semesta ini Tempat menyatakan kuasa kehendaknya. Nah, iya itu. Jadi dia ingin menyatakan kuasa kehendaknya kepada semesta alam ini. Gitu. Itu gunanya dia mewujudkan alam semesta ini, mewujudkan dirinya itu. Tahu nggak? Paham. Itulah kesimpulannya. Apa tujuan kamu di dunia untuk kembali untuk mencari jalan pulang? Jalan pulang kemana? Kamu nggak ada kok. Jalan pulang kemana? Kamu mau pulang kemana kamu? Kamu tuh sekarang tuh dari dalam Tuhan itu, mau pulang kemana lagi? Kita tuh udah di dalam Tuhan sekarang ini. Orang Kristen bilang kan, kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam kita ada Tuhan, tadi kan? Kita jadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan lebih dekat dari darimu, kemanapun kau hadapan wajahmu, situ aja Allah. Manunggali kalau Gusti gitu tadi kan. Bibit pertama, bibit kedua, bibit ketiga adalah tahu, kata orang Taoisme itu orang Cina yang zaman dulu. Hah? Oh, kapitean menyembah yang kosong, kosongkan dirimu, maksudnya itu kosongkan, tiadakan apapun selain Tuhan, itu maksud kosongkan. Biar Tuhan itu aja yang tinggal sendiri. Kan itu, sama aja itu. Agama kapitean, agama Taoisme orang Cina dulu, ya? Orang zaman kuno Cina dulu, Taoisme namanya. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan belajarlah engkau sampai ke negeri Cina, itu maksudnya. Karena Cina itu udah hebat peradabannya dulu, udah ditemukan kertas. Sebelum Nabi Ibrahim lahir udah ada penemuan kertas di situ. Kertas itu kan bentuk peradaban. Orang bisa bikin kertas dari bubur bambu, dibikin kertas. Kertas gunanya apa? Menulis kan? Berarti udah ada abjad di situ. Udah bisa orang berbuat tulisan di situ. Kalau Al-Quran coba bayangin, bahasa Arab itu disempurnakan. Ya itu setelah 200 tahun setelah ini kan baru sempurna dia bahasa Arab itu. Suku katanya, abjadnya. Tadinya nggak ada baris, nggak ada titik buat abjad itu. Nah, 200 tahun setelah ngomong, sempurnakan semua sampai tajwidnya. Jadi berproses dia dari 50 tahun, 60 tahun setelah meninggal diproses dia. Tadinya nggak ada hurufnya itu nggak ada baris, nggak ada titik, dikasih baris, dikasih titik, ya, dikasih Sokraten, Dolmaten, segala macamnya itu banyak tuh apanya tuh lah bisa dipelajari. Kalau untuk pelajari kan panjang lagi tuh pelajarinya. Nah nanti baru disempurnakan tajwidnya.
Sama kayak bahasa Indonesia, suku kata bahasa Indonesia kan bertambah terus, ya kan? Bahasa Indonesia itu sangat lemah sebetulnya, rendah pembendaharaan suku katanya masih kurang, masih sedikit. Yang paling banyak itu sebetulnya ya Arab. Sekarang udah Arab yang paling banyak ya, dulu sedikit ya. Nah begitu juga Jawa tuh suku katanya sangat luas, itu juga banyak. Kalau tata bahasa, komponen bahasa, kalau bahasa Inggris ya itu paling sangat sedikit itu, sangat sedikit ya. Dia rendah makna ya, nggak kaya makna dia, nggak komponen bahasanya sangat sedikit. Contoh misalnya rice itu kan, beras kan, semua produk. Kalau dalam Jawa kan, nasi lain lagi bahasa namanya kan, menir lain lagi, padi lain lagi, gabah lain lagi kan, lontong lain lagi, nasi lain lagi, ketupat lain lagi. Nah dia semua rice semua kan. Dia bahasanya sangat lemah kosakatanya. Nah, bahasa Arab lumayan tinggi, lumayan banyak kosakatanya kan. Tapi walaupun sebanyak apapun bahasa di Indonesia di dunia ini, susah, nggak bakalan sempurna dia menerjemahkan bahasa rasa, mana hakikat rasa. Jadi kalimat itu terbatas, bahasa itu terbatas. Nah keterbatasan bahasa itu yang membuat orang menafsirkan macam-macam ya. Timbul perbedaan-perbedaan tafsir kan, sama kitabnya, sama penyampai wahyunya, umatnya pada berantem. Nah, makanya nggak itu juga lagi ya. Agama semua Tuhan yang bikin, tapi saling ribut antar beragama. Nah itu kan nggak benar. Kita harus Tuhan tuh menciptakan suku, bangsa, ras, agama-agama segala macam ini untuk saling kenal satu sama lain. Itu Pancasila tuh, Bhinneka Tunggal Ika kan? Itu tauhid itu. Bagaimana menjabarkan tauhid Bhinneka Tunggal Ika ini? Ketuhanan yang Maha Esa tuh caranya kan? Esakan zatnya, esakan sifatnya, esakan afalnya, esakan asmanya. Kemanusiaan yang diberada itu tasawufnya itu, mempelajari tentang diri manusia itu. Mesti adil dan beradab kita kepada manusia itu. Nah produk fikihnya itu yang tadinya ketuhanan yang Persatuan Indonesia bermusyawarah kan, permusyawaratan tuh perwakilan. Nah terus baru endingnya nanti tujuan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan, itu fikihnya tuh. Yang tiga fikihnya, yang dua ini tauhid sama tasawufnya. Tasawuf itu yang mempelajari seluk-beluk tentang diri manusia itu. Tauhid itu mempelajari seluk-beluk tentang Tuhan. Buah dari fikih dan manusia ini tuh produknya tuh fikih, namanya produknya tuh sama dengan kitab-kitab suci itu produk dari tauhid, produk dari berketuhanan dan bermanusia gitu namanya. Mengkaji dari tentang manusia dan tentang ketuhanan itu. Produknya itu fikih, produknya itu disebut kitab suci tadi. Tahu nggak? Nah kalau dalam bahasa yang lebih kerennya itu tuh hipermetafisik gitu kan. Baru metafisik. Teori fisika kuantum lah segala macam lah kata dia kan, yang masih dalam bentuk konsep. Kalau hipermetafisik dia sangat sulit dipahami itu. Turun ke metafisik masih sulit dipahami. Fisikanya masih sulit kan. Nah baru direalkan dalam bentuk produk dia, dalam bentuk perilaku dan wujud dia kan, dalam bentuk perilaku dan perbuatan kan. Nah kalau biologi itu lebih ke pemeliharaan sifatnya itu, ilmu biologi itu kan. Polanya pola biologi itu pemeliharaan, ilmu kedokteran, ilmu tentang haid segala macam yang kita pelajari yang di luar ini itu kan sifatnya lebih pemeliharaan. Sosial budayanya, ilmu sosial budaya itu kan asli produk-produk yang dari fisika dan metafisik dan hipermetafisik itu tadi yang kita pelajari kan. Produknya kita pelajari, bukan mempelajari tentang awalnya, asalnya, tapi mempelajari tentang hanya seluk-beluk penemuan-penemuan itu. Sosial budaya itu akan membentuk apa kita ini peradaban jadinya kan. Jadi produk hipermetafisik, metafisik ke fisika itu hasilnya, itu kan mempengaruhi peradaban dunia ini. Ada revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3 kan, revolusi industri 4 itu maksudnya. Nanti ada lagi revolusi 5, 6, 7, 8. Ilmu Tuhan itu meliputi langit dan bumi beserta sisinya. Masih banyak tuh kitab-kitab yang akan diturunkan Tuhan. Masih banyak ilmu Tuhan itu, karena bisa saja nanti kita punya alat-alat di punggung bisa terbang kemana-mana, bisa, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Tak ada yang kan ilmu Tuhan meliputi langit dan bumi beserta isinya. Allah Maha mampu memberikan ilmunya kepada siapapun yang dikehendakinya, kecuali mempelajari zatnya. Zatnya Tuhan aja nggak boleh dipelajari. Selain zat Tuhan boleh. Makanya kan akan ada nanti seseorang yang bisa menemukan bagaimana membuat roh, bisa saja. Karena kalau soal roh kan,
Tapi bisa nggak dia membuat zat? Nggak bisa. Ya, kan katanya Dajjal bisa ngidupin roti. Nanti akan ada tuh katanya. Nah itu maksudnya Tuhan memberikan hidayah pengetahuan kepada seseorang nanti, ya, yang dia cuma punya mata lahir saja, tapi nggak punya mata batin. Jadi mata satu itu maksudnya bukan mata lahirnya cuma satu, bukan. Dia nggak punya mata rohani, nggak punya hati nurani, nggak punya rasa. Makanya seenaknya aja nindas orang nanti gitu loh. Kalau orang nggak ikut dia, dibunuh dia. Itu maksudnya. Dia seseorang yang diberi hidayah pengetahuan dari Tuhan, tapi dia nggak merasa ilmu itu dari Tuhan. Dia merasa dari dia yang punya. Itu sebetulnya keakuan kita, maksudnya. Itu kita bunuh dengan roh kita itu. Kalau di Islam namanya Muhammad Rasulullah rohnya itu. Kalau di Kristen namanya Mesias tuh, Isa Al-Masih itu. Tahu nggak? Nah, ada nggak pertanyaan? Nah itulah kan. Jadi makanya terjadi perbedaan, terjadi beda-beda tafsir kan. Jadi kan tafsir itu kan kemungkinan sih, Mas. Nggak pasti dia. Nggak bisa dijadikan pedoman. Ya kan? Makanya caranya apa? Kenali dulu Tuhan. Kalau belum kenal Tuhan jangan dicoba menuju Al-Quran deh. Jangan ngasih kitab suci deh. Nanti semua mau otak kamu aja menurut kepentingan kamu. Entah karena ekonomi, entah karena politik, entah karena apa gitu kan. Al-Quran kitab suci itu jadi dongeng politik nanti, ya? Untuk mencapai tujuannya dia tunggangin tuh kitab suci kan, untuk kepentingan dia kan, kepentingan kelompoknya, kepentingan alirannya, ya itulah kan, itu salahnya di situ, karena dia produk. Coba masuk ke kitab yang sesungguhnya tuh yang bentuk wahyu itu, itu bahasa wahyu itu bahasa rasa, bukan tulisan, bukan berkirim, bukan berbentuk tulisan dan berbentuk suku kata dia. Dan bukan bentuk tulisan, dia nggak berbunyi, nggak bertulisan dia itu. Rasa. Kamu ingin menuangkan rasa sirik, rasa iri, rasa dengki, rasa marah, rasa senang, ya? Rasa manis, rasa pahit, kan semua rasa itu. Nah ibu dari segala rasa itu kalau di Islam namanya kasih sayang, Rahman Rahim. Kalau orang Kristen cinta kasih. Kalau orang Buddha belas asih. Itu ibu dari segala rasa. Mengalahkan rasa apapun itu. Ya kan? Benci, dendam, sakit hati, amarah, kalah itu sama Rahman Rahim itu, sama cinta kasih itu, sama belas asih itu. Orang benci semuanya mau kita nih, lawan aja dia dengan cinta kasih, lawan aja dia dengan Rahman Rahim, pengasih penyayang, lawan aja dengan belas asih, lama-lama juga diam dia, lama-lama juga dibaik kita. Kamu nggak? Enggak. Ada. Kan ayah bilang tadi kita nggak boleh mempelajari zatnya Allah. Nah zatnya Allah tuh apa gitu? Zat itu dalam bentuk gerak dan gerik. Gerak diam, gerik diam. Nah gerak diam itu adakah yang sama dengan gerak diam itu dengan gerik diam itu di dunia ini dalam cerita ini? Dia nggak kelihatan barangnya. Bumi ini bisa mengelilingi, bulan bisa mengelilingi bumi bisa mengelilingi bulan. Bulan dan bumi bisa mengelilingi matahari. Itu kan karena adanya gerak. Kamu bisa mengelilingi kepala kamu, mata kamu bisa ke kanan kiri, itu kan ada gerak. Berjalan, berlari, segala macam itu kan karena gerak. Mobil nih, mobil. Minyaknya ada, mesinnya bagus, mobilnya bagus. Kalau nggak di starter bisa nggak dia bergerak? Enggak. Kalaupun di starter udah bunyi kan? Iya. Bisa nggak dia bergerak kalau kamu nggak gerakin? Enggak. Anggaplah kamu itu Tuhan itu, zatnya itu kamunya gitu. Iya. Mobilnya itu sifat baru. Oh. Nah, kamu kendalikan mobil itu baru dia bergerak kan? Iya. Karena kamu yang gerak, kamu yang zat. Gitu. Oh gitu. Nah, zat itu meliputi semesta alam ini, paham nggak? Paham. Nah, jadi semuanya ini bergerak, nggak ada yang diam. Jantung kita itu bergerak tiap waktu itu, Iya. tak nggak berhenti dia bergerak. Berapa kali dia dalam sehari itu berdenyut kan? Tuh gerak itu. Kamu bedah di jantung dulu, cari mana sih? Apa ini nih? Gerak ini yang mana yang nggak kamu ketemu? Zat itu nggak bisa dipelajari, gila kamu nanti pelajari zat. Oh gitu. Nah, yang satu gerak diam, yang satu gerik diam. Gerak diam itu yang positifnya, gerik diam yang negatifnya. Ya, itu yang ada di alam semesta ini. Dia menggerakkan sifat tuh. Sifat tuh yang paling nyata seperti wujud. Semua yang wujud ini Allah. Sifat Allah itu. Nah, ini
Yang zohir dia, yang batin dia kan, yang awal dia, yang akhir dia. Dia awal tidak berpermulaan, akhir tidak berkesudahan. Dia yang zohir, yang kelihatan nih, dia yang nyata, dia juga yang tidak nyata. Itu Tuhan semua. Nah semuanya itu diliputi oleh zatnya itu. Zat sifat-sifatnya diliputi, sifat-sifatnya kan semua yang tadi yang bilang kan sifat 20 itu sama sifat Tuhan nggak terhingga kan, yang 7 sifat ada pada diri kita kan, yang membuat kita bisa melihat kan penglihatan, yang membuat kita bisa mendengar kan pendengaran, yang bisa membuat kita berdaya upaya kan karena ada gerak, yang bisa kita berilmu kan ada pengetahuan dari Tuhan itu. Nah segala macam itu kan, nah, itu yang nggak ada pada mayat tuh, itu yang meliputi diri kita. Ingat ya, roh itu tidak di dalam, tidak di luar diri ya. Yang namanya hidup, penglihatan, pendengaran, berkata-kata, daya upaya, berkehendak, pengetahuan itu bukan di dalam diri kita, ya, bukan di dalam jasa kita. Dia meliputi semesta alam, bisa di dalam diri kita, bisa di luar diri kita, di mana-mana dia ada. Daya upaya contohnya tadi kan, kita bisa berdaya orang lain bisa juga berdaya. Tapi daya upaya orang lain itu dengan daya upaya kita satu barangnya itu, apa enggak? Wujud. Coba. Sekali tadi kan, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Ayatnya bilang gitu kan? Ini apa? Allah. Hah? Harusnya Allah. Dalam kita udah sepakat namanya kotak rokok nih. Iya. Tapi dalam pemahaman kita yang dalam, ini wujud ini. Yang bersifat wujud apa? Allah. Allah kan? Iya. Jadi wujudnya rokok, kotak rokoknya Allah ini. Kotak rokok bukan Allah, wujudnya. Wujudnya kotak rokok itu Allah. Kotak rokok bukan Allah, tapi wujudnya. Wujudnya kakak itu Allah itu. Kakak bukan Allah. Paham nggak? Paham. Makanya orang bilang, oh Isa Al-Masih dibilang Tuhan. Iya boleh-boleh aja itu, nggak masalah. Tuhan. Karena dia sifat Allah dan zat Allah yang ada pada diri dia. Dia nggak ada afalnya, asmanya itu. Dia kan afalnya itu kan terlihat bagi orang, sebetulnya kan semu. Dia kan tidak terlahir dari seripati tanah, seripati mani. Dia roh kudus murni dia. Roh suci murni dia. Makanya orang Kristen bilang Tuhan kan, nggak salah, nggak masalah juga itu. Nggak usah lah misalkan buruk kita agama lain, biarin aja lah. Semuanya Tuhan yang mengendaki kok. Iya. Kita salah-salahin. Untung ruginya buat kita apa orang menganggap itu Tuhan? Gak ada kan? Kenapa telinga kita yang panas? Yang salah kita orang. Kita yang terazab. Iya. Nah, itu kan biarin aja. Itu Tuhan aja demokratis kok. Sidik jari kita jadi beda-beda. Kamu nih kan, adik kakak nih. Kan dari ayah ibu juga asalnya nih keluarnya. Cinta lagi kelakuannya, si Mail lain kelakuannya, kamu lain kelakuannya kan beda-beda. Apalagi dengan agama lain, ini pasti lah. Mari kita tuh bersaudara dalam perbedaan itu, paham nggak? Paham. Jangan jadi pertengkaran perbedaan itu. Perbedaan itu suatu keniscayaan. Tuhan yang mengendaki. Berbeda-beda itu. Beragam bentuk ini Tuhan yang mengendaki. Baik buruk aja Tuhan yang mengendaki kok. Paham nggak? Paham. Nah itu, jadi coba belajar luas wawasan, agak dilebarkan sedikit, jangan disempitkan gitu, jangan kayak kodok tempurung dan tempurung kita kata orang kan, merasa diri pintar sendiri, beriman sendiri aja, tahu nggak? Nah, apalagi kalau ngajak-ngajak orang tuh musuhin orang lain tuh, nanam kebencian ke orang lain tuh, itu nggak boleh itu, paham nggak? Ya udah.